Yo, hello guys, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, admin akan merekap alur cerita dari sebuah anime yang berjudul Secret Seven part pertama, yang dimana anime ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Alma Tandoji, yang dimana ia memiliki kekuatan overpower di dalam tubuhnya. Tapi Alma masih belum bisa mengendalikan kekuatan tersebut, hingga pada akhirnya ia bertemu dengan seorang gadis yang membuat Alma dapat mengendalikan kekuatan itu secara sepenuhnya. Sebelum Mimin masuk ke dalam alur ceritanya, tak bosan-bosan Mimin mengingatkan kepada kalian untuk like, komen, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian agar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu menerima updatean video terbaru dari Mimin. Oke, tanpa berbasa-basi, masuk intro dan selamat menonton guys. Pada awal cerita, kita diperlihatkan dengan karakter utama kita yang bernama Arman Tandoji. Pada saat ini, Arman sedang menandai sebuah peta, hingga tiba-tiba berdentumlah suara keras yang berasal dari ledakan kapal di tengah lautan. Arman yang penasaran langsung mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Namun karenanya kekuatan tersembunyi dalam tubuh Arman bangkit kembali, yang hal ini membuat Arman sangat kesakitan. Di sisi lain dapat terlihat pula sebuah monster yang muncul tiba-tiba di dekat Arman berada, beralisin pada tempat ledakan kapal semalam. Di sini dapat lihat seorang wanita bernama Aibaruri dan kepala pelayannya bernama Kagami. Sedangkan untuk batu yang bisa berbicara ini bernama Oni, yang mana dapat terdengar pada saat ini Aiba sedang menyelidiki tentang batu kegelapan. Diselingi pula dengan Aiba yang ingin membangkitkan kekuatan Arman sepenuhnya, dikarenakan hanya Arman lah yang bisa membantu mereka semua. Kita beralih sisi pada Arman yang sedang berada di sekolahnya. Tapi dapat dirasakan nuansa di sana Arman itu sangatlah ditakuti. Bahkan ia terangsingkan dari lingkungan sosial antara siswa-siswa lainnya. Bahkan dapat terlihat dengan satu tatapan tajam mata Arman saja dapat membuat nyali dari siswa-siswa berandal di sekolah itu ciut. Berbeda hal dengan seorang wanita bernama Wakana yang friendly banget nih. Karena bukannya menjauhi Arman, ia seakan malah ingin berteman dekat dengan Arman. Tapi ya, dengan jiwa-jiwa cool dari Arman, ia sama sekali tak memperdulikan orang di sekitarnya. Kemudian dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja Arman melihat ada seorang siswa yang sedang dipalak oleh geng berandalan. Dan karenanya seakan tak peduli, Arman langsung pergi dari tempat itu. Selanjutnya Arman menuju pada sebuah sungai. Ia ke sana bertujuan untuk mengumpulkan batu unik pada sungai itu, yang hal ini tanpa sengaja dilihat oleh Wakana. Keesokan harinya Arman yang sedang menyantui di atas loteng sekolah didatangi oleh Wakana, yang dapat diketahui Wakana berniat untuk mengajak Arman masuk ke dalam klubnya, biar Arman dapat menyalurkan hobinya yaitu mengumpulkan bebatuan unik. Tapi tak memerlukan waktu yang lama, Arman langsung menolak penawaran dari Wakana. Namun tak menyerah, Wakana meminta Arman untuk menemuinya di halte bus depan Taman Inode nanti sore, dan Wakana pasti akan menunggu kedatangan dari Arman. Hingga dapat kita ketahui alasan Arman dijauhi oleh para siswa dikarenakan ada rumor yang mengatakan kalau Arman pernah mengajar orang hingga orang itu masuk ke rumah sakit. Tapi Wakana di sini tidak mempercayai hal tersebut, karena Wakana yakin kalau Arman itu ialah orang yang baik. Kita beralih scene pada saat Arman telah pulang dari sekolahnya. Setelah itu dapat terlihat ada beberapa pasukan mil yang sedang melakukan pengawasan terhadap Arman. Yang dapat kita ketahui para mil itu merupakan suruhan dari Aibaruri. Point Alpha, standby OK. Point Bravo. Setelah kondisi telah tersusun rapi, Aiba dan Kagami pun langsung OTW ke tempat Arman. Singkat cerita, sampailah Aiba pada kediaman Arman. Awalnya Aiba memperkenalkan identitasnya terlebih dahulu kepada Arman, dan disusul identitas orang-orang di samping Nona Aiba.
Kemudian Nona Aiba menjelaskan kepada Arman tujuan ia kemari untuk meminta bantuan kepada Arman agar ia bisa mengalahkan monster-monster yang akan menginvasi bumi. Dikarenakan Aiba tahu bahwa di tubuh Arman terdapat kekuatan besar yang tersembunyi. Pada awalnya Arman mengatakan bahwa ia tidak memiliki kekuatan tersembunyi yang Nona Aiba katakan. Tapi Kagami tahu bahwa Arman pernah mengamuk pada umur 14 tahun yang membuat 18 siswa di sekolahnya terluka parah. Alhasil karena hal ini membuat Arman mendapatkan skor 6 bulan. Sedangkan untuk ayah Arman telah lama menghilang dan ibunya telah lama meninggal yaitu 10 tahun yang lalu. Karena mendengar hal tersebut, kekuatan batu kegelapan yang berada di tubuh Arman aktif kembali. Yang hal ini ditandai dengan munculnya suatu tanduk seperti tanduk unicorn. Kemudian karena aktifnya kekuatan batu kegelapan Arman ini juga membuat monster Medusa juga bangkit kembali. Setelahnya, karena suasana mulai kurang kondusif, Kagami menyarankan kepada Nona Aiba agar Nona Aiba pergi dari sini. Tapi dapat terdengar Nona Aiba tidak akan menyerah agar Arman mau bekerja sama dengannya. Di sisi lain dapat terlihat kini monster Medusa telah mulai menunjukkan eksistensinya dengan ia menyerang satu ibu kota. Di sisi lain dapat terlihat pula Wakuna yang sedang stay di depan halte bis menunggu kedatangan Arman. Kita beralih sisi kembali. Kagami yang telah mendapat informasi bahwa monster Medusa telah aktif melayangkan siaga 1 dan menyuruh para mil untuk menyiapkan NG Demon Sweep. Hai, 座標賜ります。3号、約10分で指定座標に到着する予定です。お気をつけて。Di sisi lain dapat terlihat bahwa seorang banteng monster Medusa kini mencoba untuk memporak-porandakan sisi kota. Sementara Arman yang kini menyadari kalau Wakana berada pada zona danger, ia mencoba untuk menyusuli tempat keberadaan Wakuna. Dengan motor Vespa-nya, Arman langsung mengebut tanpa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Di sisi lain dapat terlihat pula para mil kini telah memberikan tentang informasi-informasi batu kegelapan kepada Kagami. Dan ternyata dapat kita ketahui terdapat 2 monster yang menggunakan kekuatan dari Medusa. Yang satu bernama Aerial dan satunya lagi bernama Steno. Pada saat ini Steno sedang mengincar atau sedang mendatangi museum yang didatangi oleh teman-teman Wakuna. Dikarenakan pada museum itu terdapat sebuah batu yang apabila diserap oleh Steno maka Steno akan makin mengkuat. Kemudian karena museum itu telah tak aman, para mil mencoba untuk mengevakuasi para pengunjung museum tersebut. Sementara teman Wakana mencoba untuk memberitahu kepada Wakana kalau tempat ini sudah tak aman lagi. Tapi alangkah disayangkan dikarenakan terjangan dari monster Medusa membuat jaringan di sana terputus. Kita beralih scene. Di sini dapat terlihat Kagami mencoba untuk menggunakan transportasi suite-nya. Yang hal ini bertujuan untuk mengalahkan monster Medusa. Sementara Nona Aiba akan menghubungi Arman kembali. Siapa tahu kan Arman berubah pikiran. Kemudian bergeraklah Kagami disertai dengan pasukan mil menuju ke lini depan untuk menghadapi monster Medusa. Kita beralih scene dapat terlihat pula kini Arman telah hampir sampai pada pusat perkotaan. Sementara Kagami mencoba untuk memberikan serangan tipis-tipis dari alas suite-nya kepada monster Medusa. Tapi sangat disayangkan percobaan Kagami ini hanyalah sia-sia belaka. Engagement suits. Tapi untung saja setelah menerima serangan fatal dari monster Medusa, Kagami masih hidup, bahkan ia masih baik-baik saja. Kemudian dapat kita ketahui monster Medusa sekarang ini mencoba untuk menargetkan Nona Aiba. Dikarenakan monster Medusa berniat untuk menyerap Leontin yang Nona Aiba pakai.
Kemudian di sisi lain, setelah penantian cukup panjang, akhirnya Arman pun tiba pada tempat itu. Namun Wakana kini terkena serangan fatal dari monster Medusa. Yang karena ini membuat Arman sangat marah dan ia pun mulai bertransformasi tubuh ke dalam bentuk aslinya. Terlihat pula monster Medusa kini telah mulai untuk menyerang Nona Aiba. Tapi untung saja Arman datang tepat waktu dan ia langsung melawan monster Medusa itu. Setelah itu Arman melakukan finishing akhir hingga membuat monster Medusa terpental jauh. Kemudian karena tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Kagami di sini mencoba untuk membunuh monster Medusa. Tetapi serangan ini pastinya juga akan membunuh Arman. Tapi untung saja dengan tepat waktu Nona Aiba datang menghentikan serangan dari Kagami. Kemudian Nona Aiba menunjukkan kekuatan asli yang dimiliki oleh Arman. Karena bentuk ini bukan merupakan bentuk akhir dari batu kegelapan milik Arman. Akan tetapi bentuk terakhir itu tersimpan dalam liontin yang Nona Aiba pakai. Sementara itu dapatlah pula Steno kini telah mendapatkan batu permata yang ia cari-cari. 私の意志をあなたにあげる。 Tapi tiba-tiba Steno yang telah mendapatkan mutiara tadi atau kristal tadi datang dalam wujud barunya untuk membumi hanguskan kota ini. Setelah Arman mendapatkan bentuk tubuh aslinya, pastinya dan tentunya pertarungan epik antara Arman dan monster Medusa pun tak terelakkan. Hingga pada akhirnya dapat kita pastikan pertarungan epik tadi dimenangkan oleh Arman. Sementara Wakana yang telah pingsan tadi kini ia baik-baik saja. Dapat terlihat pula ketika Arman telah bisa mengendalikan tubuhnya kembali, kini Arman telah menjadi orang yang friendly banget. Apalagi sekarang ia juga bergabung dengan klub Wakana.